Nah, berbicara mengenai fenomena politik, saya akan ke Mas Hensat mengenai pilkada yang akan berlangsung November nanti. Ya. Ini ada 43 pilkada yang melawan kota kosong. Sebetulnya calon tunggal ini dampaknya untuk rakyat. Kita berbicara mengenai pandangan rakyat. Apa kemudian efeknya terhadap rakyat? Baik, buruk, tidak berpengaruh atau seperti apa, Mas Hensat? Ya makanya untuk mencegah kota kosong sebetulnya DPR itu perlu mengubah aturan ambang batas. Kalaupun tidak ada threshold, tapi harus ada batas maksimal atau batas atas thresholdnya. Misalnya sekarang kan 6,5, 7,5 sampai 8,5 kan. Tapi harus ada batasan misalnya 40%. Jadi kalau partai politik itu mau ngajak semua partai politik, misalnya nih, ini mohon maaf kalau salah nih. Ada beli kursi partai politik itu supaya misalnya semuanya pilih Henry Satrio ya, biar nggak ada saingannya, biar ada kota kosong aja. Tapi kalau ada ambang batas atas, saya nggak bisa begitu. Maksimal 40%, sorry. Maaf nih, saya sudah 40%. Kalian harus bikin koalisi yang lain. Tapi karena saat ini nggak ada ambang batasnya, jadi yang punya logistik besar itu bisa aja tuh mengajak semua partai politik masuk ke dalamnya untuk memilih dirinya. Dan itu yang terjadi? Dan itu yang terjadi saat ini. Dan lagi-lagi Rara, dalam peraturan saat ini jeleknya kota kosong ya. Kalau kota kosongnya menang, ya, bila kota kosongnya menang, di dalam peraturan itu akan dilaksanakan pemilu ulang mengikuti jadwal pemilu terdekat. Nah ini kan serentak, ada lagi 5 tahun lagi. Jadi kalau kota kosong yang menang, ya, pemilu serentaknya itu pemilu ulangnya dilakukannya 5 tahun lagi. Lantas siapa yang menjadi kepala daerah? Dipilih oleh pemerintahan pusat, dipilih oleh Jakarta kalau masih jadi ibu kota, sehingga ya pasti yang akan dipilih adalah apapun kriterianya, kroni-kroninya pasti yang akan dipilih. Jadi kota kosong itu menurut saya bukan jadi solusi demokrasi sebetulnya. Jadi memang seharusnya peraturannya diubah itu ada ambang batas atas. Nah tadi kan Romo Magnis bicara tentang pembagian kursi-kursi. Dulu tuh waktu Megawati Soekarno Putri jadi oposisi, tahun 2010 di Kongres di Bali, di Sanur itu, dia mengatakan bahwa sejarah partai kita itu lebih besar daripada cuma bagi-bagi kursi kekuasaan dan istana negara. Wow, itu Megawati bilang gitu. Yang lain-lainnya sekarang ketua umum lain juga kalau pidato keren-keren begitu tuh. Ini bukan tentang bagi-bagi kekuasaan. Tapi ternyata kan begitu MK melonggarkan kursi di pilkada hanya 6,5% atau 7,5% suara loh, bukan kursi. Ternyata kan partai-partai politik juga nggak banyak tuh yang kemudian mundur dari koalisi mencalonkan sendiri gitu. Ini kita bicara Jakarta aja. Itu begitu jadi 7,5% kan Golkar, Gerindra, PKS, PKB itu nggak narik diri kan untuk mendorong calonnya sendiri. Kenapa? Karena ada satu hal lagi. Pilkada kita terlalu dekat dengan pilpres. Sehingga partai politik itu merasa terbelenggu. Wah, kalau saya nanti narik diri dari koalisi, saya bisa kehilangan kursi menteri. Kalau tiba-tiba kemudian dijanjikan 3 kursi menteri, tetap 3 kursi, tapi jadi wamen kan pusing juga tuh partainya. Jadi gini loh maksud saya, itu tadi Mbak Rara punya pertanyaan bagus, bagaimana dengan bagi-bagi kursi? Saya sih jawabnya belum siap partai politik itu untuk tidak bagi-bagi kursi. Karena kenapa? Ada perbedaan perjuangan partai politik dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu. Sebelum tahun 45, sebelum kita merdeka, partai-partai politik yang berdiri itu ideologinya mungkin kemerdekaan semua. Cari gimana caranya merdeka. Setelah kemerdekaan muncullah ideologi baru tuh yang pembangunan ya, setelah Orde Baru ya, ini setelah Orde Baru tuh pembangunan. Nah sekarang ini ideologinya ya ikut-ikut kekuasaan lah. Nah evaluasi dari Profmu seperti apa? Tapi tahan dulu Prof, kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.